Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ferdiansyah dari kelas 1KB03. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel secara sederhana diartikan sebagai rangkaian listrik yang bagian-bagiannya semuanya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, di rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Karena itulah rangkaian ini disebut juga rangkaian bercabang. Semua percabangan yang ada di rangkaian ini bisa dilewati oleh arus listrik. Pada setiap cabang itulah komponen listrik terpasang, sehingga tiap-tiap komponen mempunyai arus dan cabang tersendiri. Arus tersebut mengaliri seluruh komponen listrik yang terpasang bersamaan. Rangkaian paralel dibutuhkan apabila kita mengatur arus listrik. Dengan cara membaginya adalah dengan mengubah beban yang lewat di setiap percabangan. Nah, ini merupakan contoh dari gambar rangkaian paralel. Bisa lihat di sini tuh dia itu rangkaiannya hambatannya tidak dalam satu garis saja, jadi ada cabang-cabangnya. Di setiap cabang itu ada hambatannya. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah seluruh komponen listrik yang terpasang secara sejajar dan bersusun. Di rangkaian paralel, besarnya arus yang mengalir di setiap cabang itu berbeda. Tiap komponen tersambung dengan kutub negatif dan positif dari sumber tegangan. Maksudnya adalah seluruh komponen memperoleh tegangan yang besarnya sama, dan hambatan totalnya jadi lebih kecil daripada hambatan tiap komponen listriknya. Semua tentang rangkaian paralel bisa ditulis ke dalam bentuk rumus matematis berikut ini. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. 1 per R total atau RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihannya adalah jika saklar dimatikan, maka tidak seluruh komponen mati, kecuali komponen yang terhubung dengan saklar yang dimatikan. Nah, contohnya lampu. Selain itu, apabila terdapat salah satu cabang atau komponen listrik yang rusak atau terputus, maka tidak akan mempengaruhi cabang atau komponen yang lain. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat cabang lainnya yang bisa dialiri arus listrik, dan komponen yang tidak rusak tersebut masih memiliki hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Kekurangannya adalah untuk menyusun seluruh rangkaian diperlukan banyak kabel atau pengantar listrik. Nah, untuk soal nomor 1 ini kan udah diketahui R1, R2 sekian. Nah, ditanya R total dan hantaran total atau GT. Pertama kita cari dulu nih jawab. GT kan rumusnya sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 18. Hasilnya 18 per 9 2 tambah 1 3. Nah, ini hasilnya 16, atau sama dengan lagi 1
per 6. Nah ini kita sudah mencari GT nya, sekarang kita cari RT nya. Nah karena kan rumus hambatan total itu sama dengan 1 per hantaran total atau GT, jadi kita langsung aja nih hasil ini masukin, jadi 1 per 6. Jadinya bisa juga ditulis sama dengan 1 dikali 6 hasilnya 6. Jadi hambatan total itu adalah 6 ohm. Dan ini buat soal nomor 2 ini kan untuk tahuin GT nya segini, R1 segini, R3 segini. Nah ditanya R2 nya berapa ya, kita jawab masukin rumus GT, yaitu kan GT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah tinggal masukkan GT, itu nilainya 0,55. 1 per 4 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per R2 ditambah R3 nya 1 per 6. Nah sekarang kita bagi aja, 0,55 sama dengan 0,25 ditambah 1 per R2 ditambah 1 dibagi 6 itu sekitar 0,17 lah ya. Nah selanjutnya kan ini dijumlah nih, hasilnya jadinya 0,25 ditambah 0,17 itu hasilnya 0,42 ditambah 1 per R2. Ini pindah ke sini jadinya dikurang, jadi 0,55 dikurang 0,42 itu hasilnya 0,13, sekitar segitu, sama dengan 1 per R2. Nah R2 nya sama dengan 1 per 0,13, hasilnya itu sekitar 7,7 ohm. Nah soal nomor 3 ini kan diketahui R total sekian, R1 sekian, R3 sekian, ditanya R2 nya. Nah sekarang kita langsung aja masukin rumusnya, itu 1 per R total kan 6, langsung aja 6 sama dengan 1 per R1 nya 18, langsung masukin, ditambah 1 per R2 nanti kita cari, tambah 1 per R3 masukin aja 18. Nah selanjutnya kan ini kita samain penyebutan dulu ya. Jadinya 2 per 18 ditambah 1 per R2. Nah setelah itu kita kecilin, kita sederhanakan, lalu pindahkan rumus ke sebelah kiri, jadinya 1 per 6 dikali 1 sama dengan, setelah pindah rumus tadi kan ini kita samain dulu penyebutnya, jadinya kan 18 bagi 6, 3 dikurang 2 sama dengan 1 per R2, hasilnya 1. Nah jadi R2 itu sama dengan 18.